Halo teman-teman, di penghujung tahun 2021 ini, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2021, PO Gunung Harta Solution membuat gebrakan dengan merilis armada terbarunya yang berjumlah 8 unit dari karoseri Adiputra Malang. Tak tanggung-tanggung, bis yang identik dengan warna hijau muda ini merilis 8 unit yang semuanya bersasis premium Tronton dengan rincian 6 unit Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dan 2 unit Volvo B11R. Nah, pada kali ini aku berkesempatan untuk meliput rilisan unit terbesar dari PO Gunung Harta Solution. Oke teman-teman, ini sekarang jam 5:04. Rombongan Gunung Harta terbaru akan melakukan sesi pemotretan dan video di antara Malang sampai Pandaan nih. Ini yang di depan ada 5 unit, 1 double decker dan 4 UHD. UHD-nya ini yang 3 di depan ini ada Mercy dan satunya Volvo teman-teman. Nah pagi ini aku akan ngikut di paling belakang dulu nih, Mercy 2542 yang GHTS 89. Nah ini berangkat nih. Disusul GHTS 83, Mercy 2542 juga. Wah, asik ya, pingburi dewe. Oke teman-teman, aku sengaja milih yang paling belakang ya mas yo. Ini armada paling belakang ya. Armada paling belakang biar bisa lihat manuver-manuver bis yang di depan. Jadi kayak prinsipnya kayak aku sering naik kereta api. Itu aku pasti milih belakang karena biar bisa lihat kepalanya. Nah ini sekarang rombongan ada 8 unit bus. Ini lagi antri di gerbang tol Pakis. Nanti biar bisa lihat manuver-manuver pas belok di tol. Pasti keren ini. Oke teman-teman, ini berhenti di rest area kilometer 66 di daerah Pandaan. Bagus banget ya kalau pagi-pagi jam 6 gini. Ini masih cerah gunung-gunungnya. Sana juga. 8 akan menyusul sehingga double deck akan berada di paling depan. Bis 8 merapat, agak ditunggu dulu sebentar. Sekarang Mbak Wina, nggak bisa dipelan tapi ya, baru jalan. Udah siap semua, udah rapat, silakan jalan. Oke, kita masuk ke jalur kiri ya Pak, kecepatan konstan 40.
Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di depannya unit terbarunya PO Gunung Harta. 2 dari 8 yang rilis pada 2 hari yang lalu. Aku sengaja milih DD double decker 1 dan UHD 1, tapi beda sasis. Yang ini Mercedes-Benz, sedangkan yang UHD ini Volvo. Nah, kita membahas dari double decknya dulu, karena double decknya ini yang menurutku yang baru teman-teman. Kalau dilihat dari body, dia itu sama. Dia menggunakan body Jetbus 3 Plus SDD dengan selendang Voyager yang terbaru. Yang membedakan adalah bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Beda di mana? Nah, di sini. Di overhang depan itu lebih pendek dibandingkan dengan versi double decker yang Volvo yang sebelumnya. Untuk Mercedes-Benz 2542 ini ada 2 tipe. Yang pertama itu tipe untuk maxi dan yang kedua tipe untuk double decker. Untuk yang tipe double decker itu wheelbase-nya lebih panjang. Jadi dari ban sini sampai ban tengah itu sekitar 6,8 meter. Tujuannya untuk membuat kabin penumpang ini lebih luas. Ini kalau dilihat tinggi banget teman-teman ya. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak tinggi dari bis double decker keluaran Adi Putra ini berapa? Jadi gini, untuk dimensi bis double decker ini itu tingginya 4,15 meter. Lalu panjang dari belakang sampai depan ini adalah 13,5 meter, yang mana sesuai dengan regulasi panjang maksimal suatu maxi bus. Lalu untuk lebarnya sama, tetap 2,5 meter. Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Bagi teman-teman Bismania pasti pada tahu lah ya. Tapi yang belum tahu, jadi Mercedes-Benz itu adalah brand dari sasis bus ini teman-teman. Lalu OC itu adalah kode sasis Mercedes-Benz untuk mesin belakang yang diproduksi di negara Spanyol. 500 itu merupakan seri dari sasis bus premium dari Mercedes-Benz. RF itu merupakan race floor, yang mana lantainya itu bisa dibuat tinggi, jadi bis ini cocok untuk bis jarak jauh. 2542. Nah, ini 25 itu artinya GVW dari bis ini adalah 25 ton atau daya angkut maksimal 25 ton. Sedangkan 42 di belakang adalah horsepower dari bis ini, yaitu 420 horsepower. Yuk kita langsung aja ke belakang menuju ke dapur pacu dari Mercy 2542 ini. Kita ke belakang teman-teman ya. Nah, ini di dalam kap ini, di dalam pintu ini ada dapur pacu dari Mercy 2542, yaitu mesin berkode OM 457LA dengan isi silinder 12.000 cc yang bisa memuntahkan tenaga hingga 420 horsepower. Ini dibuka bisa nggak ya? Coba ya. Ini susunan mesinnya ini compact banget teman-teman. Gede banget, asli. Kita tutup lagi ya. Nah, di Gunung Harta sendiri itu untuk yang keluaran double decker yang terbaru, yang sebelumnya juga, itu memisahkan antara ini untuk kap mesin, dan ini ada pintu lagi yang dikhususkan untuk AC. Jadi untuk bis double decker ini, posisi AC-nya itu beda dengan bis-bis biasa. Posisinya ini ada di atasnya mesin teman-teman. Jadi ini ada kap lagi, fungsinya untuk mempermudah maintenance AC. Ini tadi kan kita udah muter-muter nih, bahas tentang eksterior dari bis Gunung Harta double decker terbaru ini. Nah, teman-teman pasti penasaran interiornya yang baru itu seperti apa sih? Ya langsung aja kita masuk ke dalam sini. Oke, sekarang kita udah ada di dalam bis double decker. Tur dulu ya. Nah, sekarang ini aku udah di lantai bawah, dekatnya sleeper. Loh, ada Pak Yoyo. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah Pak. Baik-baik. Aduh. Lama nggak ketemu ya. Terakhir ketemu waktu kita bulan Mei waktu double decker yang Volvo. Iya, yang line perdana Pak. Yang pertama dari Malang ke Malang Tangerang. Wah, sekarang rilis lagi double decker nih Pak. Luar biasa GATS ini. Rilisan ini ada berapa unit? Ada 8. Ada 8. Ya. Terus yang UHD-nya ada 6. Terus yang double deckernya ada 2. Ada 2. Ada 2. Nah, sekarang semenjak rilis 8 unit tronton ini Pak, sekarang jadi GATS punya berapa unit tronton Pak sekarang? Kurang lebih 30 lah. 30? Iya, wow. 30.
Luar biasa nih 30 tronton loh teman-teman. Wah, gokil. Double deckernya ada Baru 4. Baru 4 tuh. Iya. Baru 4 katanya. Ini mau nambah lagi. Pak, ini double decker yang terbaru. Ini yang membedakan apa sih, Pak? Kan kemarin waktu land perdana kan Gunung Harta pertama kali punya double decker kan wow banget di teman-teman Bismania gitu. Iya, Langsung iya. aku pertama nyobain. Kalau double decker yang ini di dek bawah slipper semua. Slipper semua. Kalau yang dulu berarti cuma 2 depan. 2 aja, slipper Pak? di depan aja. Di atas ban itu, Pak ya. Terus ban 2 ya. Yang sekarang di 6. 6 Bagian bawah slipper semua. Slipper semua. Slipper semua. Itu kenapa Pak kok Pak Yoyo membuat konsep apa? Slipper semua. Karena permintaannya cukup banyak, Mas. Banyak permintaan dari pelanggan kita. Slippernya kok udah dapet sampai antri-antri 14 hari. 14 hari. 14 hari. Pengen sampai. nyobain slipper itu. Slipper. Soalnya emang beda sih Pak. Kalau waktu dulu saya naik dari Malang ke Poris kalau nggak salah itu emang yang slipper itu emang buat perjalanan jauh saya turun itu udah nggak ngerasa capek. Iya, gitu. Memang karena kan tempatnya lebar. Kalau Mas mau pijet bisa. Iya, ada nah, terus ada tambahan LCD yang 13 in yang terbaru. Oh, untuk yang Armada ini? Armada ini 13 makanya in. aku lihat nih kok ada yang beda, ada yang lebih mewah dari yang sebelumnya gitu. Ya, karena kan ini kita bisa YouTubean bisa, Netflix kan bisa. Oh iya. Oh Ya. berarti ini basisnya Android nih berarti? Android. Jadi bisa YouTube, Netflix dan sebagainya ya. bisa. Ini yang aku bingung nih di bawah ini apa Pak ini Pak? Oh ini tempat bagasi Mas untuk penumpang. Bagasi? Bagasi Mas tadi dorong ini kan? Nah. Wah, bagasi segini luasnya Pak? Iya. Ini emang dikhususkan untuk penumpang ini? Mungkin sebagian yang kabin atas, sebagian yang kabin bawah. Jadi bisa diatur nanti supaya enggak kekurangan bagasi kan. Double decker emang bagasinya emang terbatas di situ. Terbatas, sangat makanya terbatas. Dikasih bagasi tambahan di sini. Iya. Ini bawah bisa lebih luas ya untuk bagasi. Kan penumpang jumlahnya 30. Oh ya ini 30. 30. Yang atas 24 berarti ya. Yang bawah 6. Keren banget ini, inovasi nih. Aku baru pertama kali Pak. Biasanya double decker slippernya itu ada di depan doang. Iya. Ini sampai belakang. Sampai belakang. Itu dengan naik kayak gini, ya nggak kerasa capek. Tinggal tiduran rebahan. Kalau bosen tinggal nonton apa di TV ini ya. Yang berbasis Android kan. Yang berbasis Android ini bisa Netflix kan. Dan satu lagi untuk yang yang double decker ini, iya Pak. penumpangnya bisa milih menu sebelum berangkat. Oh iya. Mau milih soto ayam, soto rawon, ya. Saya ingat Pak, saya ingat Mas Ryan kan udah pernah naik kan? Iya, langsung sama pramugaranya tuh diserahin ini mau menu. Makan mana apa Mas itu. Nanti didata waktu kita di rumah makan udah disiapkan. Nggak perlu nunggu, nggak perlu ngambil. Iya. Oh ini lepes nih, jos. Kita kan berusaha inovasi terus Mas. Tahun depan ada kejutan baru lagi. Tahun depan? Iya, pasti Mas. Tiap tahun kita buat kejutan yang istilahnya untuk memanjakan penumpang GATS. Oke, siap. Di beberapa daerah Pak ya? Iya. Jangan lupa tempat saya Pak di Blitar. Oh siap. Ditambahin yang baru-baru gitu. Oh ya Mas, sebelah juga ada unit UAD yang interiornya terbaru. Oh interiornya berarti beda sama yang UHD beda. sebelumnya? Itu joknya itu lebih besar pertama itu, terus tiap jok leg race-nya itu bisa di setel, sliding. Wah nanti pas aku udah selesai nge-review ini aku tak pindah ke sebelah Pak ya? Ya, monggo dicek. Sebelah ya? Ya. Kita lihat teman-teman. Lebih nyaman. Oke, siap. Ya. Oke, iya Pak. Ya, saya tinggal dulu Mas ya. Oke, iya. Ya, makasih. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke. Oke teman-teman, tadi udah ngobrol sama Pak Yoyo panjang lebar mengenai apa yang baru dari unit double deckernya GHTS ini. Ya yang dijelasin sama Pak Yoyo tadi, yang bikin orang-orang penasaran itu adalah lantai bawahnya. Karena baru pertama kali ini yang udah di double decker itu yang lantai bawah isinya sleeper semua. Biasanya kan sleeper cuma 2, lalu di belakangnya itu kursi biasa, baik kursi 22 maupun kursi konfigurasi 21 atau 111 seperti yang punyanya Pak Yoyo juga, yang double decker yang GHTS 8081 dengan sasis Volvo B11R. Tapi ini beda teman-teman. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, ini bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OC500 RF2542
yang tipe double decker. Untuk double decker yang Mercy ini teman-teman, kita bisa lihat dibandingkan dengan sasis-sasis tipe sasis yang merek lainnya, ini yang posisi untuk kru ini lebih sempit dibandingkan double decker dengan sasis lainnya. Karena apa? Karena emang dirancang wheelbase antara axle belakang sama depan itu panjang, kalau nggak salah sekitar 6,8 meter. Itu fungsinya untuk apa? Jadi untuk memperluas kabin penumpangnya. Bisa kita lihat kan di belakang situ tadi udah ada sleeper jumlahnya 6 berjajar 3 kayak gini. Itu kalau enggak wheelbase-nya panjang itu nggak bakal muat tuh sleepernya teman-teman. Kita balik lagi ke Mercy 2542. Seperti yang kita tahu, Mercy itu memang brand premium yang udah kita kenal lama banget dari sejak dulu. Nah ini sekarang aku udah ada di kemudinya nih teman-teman. Kalau dilihat dari kemudinya ini gede banget ya dibandingkan dengan sebelah ini, Volvo ini lebih gede teman-teman. Speedometernya untuk Mercy 2542 yang baru dia menggunakan satuan mil. Beda dengan yang sebelumnya pakai kilometer. Jadi dulu aku ceritanya sempat tertipu. Aku naik 2542 yang baru, itu tuh aku lihat speedonya nih. Ini masih 70 tapi kok kenceng. Ternyata dia mph mil seperti itu. Dan sasis ini diimpor langsung dari negara Spanyol. Nah ini bisa dilihat kan di cluster MID-nya ini masih ada bahasa Spanyolnya, belum disetting, direset ke bahasa Indonesia. Kalau teman-teman nyari tuas personal pasti nggak ada, karena bis ini full automatic, nggak bisa dibikin manual atau semi manual gitu, nggak bisa. Ini full matic. Nah ini di sini pengaturannya 1, 2, 3 DNR. N itu netral, R itu nanti kita mundur, D itu jalan, 1, 2, 3 mengikuti. Keunggulan dari ini, dia menggunakan full automatic dari ZF Ecolife. Jadi perpindahan giginya itu nggak kerasa sama sekali. Soft banget, halus banget teman-teman. Emang ya, bis premium itu beda feel-nya. Lalu bantingan suspensinya juga tadi waktu aku ikut sesi pemotretan di tol itu juga di goncangan juga ini empuk banget, luar biasa ini emang. Terus apa lagi ya, kalau kita lihat dashboard sama sih, nggak ada perubahan. Untuk Jetbus 3 series itu sama kayak gini, standar sih, nggak ada yang spesial lah. Cuman yang spesial ada tambahannya nih, di sini juga ada layar berapa inch ini, 9,8 inch. Di sini kecil gini terbagi menjadi 4. Jadi ini adalah CCTV yang tersebar di 4 titik di bus ini. Intinya itu membuat penumpang itu merasa aman dan nyaman deh dengan naik bus ini, karena udah dilengkapi CCTV kayak gini. Kalau ini udah biasa ya, ini head audionya juga biasa. Itu teman-teman, di sebelah kiri, paling kiri itu dekatnya kernet, itu ada yang namanya Intelligent Air Purification. Nah, di situ tuh ada beberapa indikator-indikator tentang kualitas udara yang ada di dalam bis ini. Jadi bis ini tuh selain canggih di dalam tubuhnya ini, ditambahin aksesoris yang lebih canggih lagi teman-teman. Fungsinya itu untuk menyaring bakteri, virus, dan menjaga agar kondisi di ruangan tertutup seperti ini udaranya tetap bersih dan sehat. Nah, fitur kayak gini tuh yang dicari sama penumpang untuk meyakinkan bahwa di kala pandemi seperti ini tuh sirkulasi udara di dalam bis yang ruangan tertutup kayak gini itu masih bagus. Nah ini merupakan salah satu inovasi dari GHTS agar meyakinkan penumpangnya bahwa naik bis itu sekarang udah aman loh, udah mantep loh, langsung. Nah teman-teman, dari kabin kru kita sekarang masuk ke kabin penumpang. Ini di kelas sleeper. Kita tutup dulu ya. Nah, jadi ada pintu kecil segini, kayak pintu Doraemon. Nah, ini di sini itu fungsinya apa? Jadi fungsinya ini juga sebagai, selain ruang kru, juga sebagai smoking area. Jadi penumpang bis ini ketika perjalanan jauh yang hobi ngerokok, nggak bisa kalau nggak ngerokok beberapa jam gitu, langsung aja ke depan ngobrol sama krunya sambil ngerokok di sini. Tapi ya gitu, ini pintunya kecil banget sih. Kalau yang Gunung Harta double decker yang versi lama
ini aku lihat pintunya tinggi, ini pintunya kecil banget, nggak tahu kenapa ini. Nah, oke, sekarang lanjut ke bagian sleeper. Yang aku komentarin pertama itu gini teman-teman. Ini kan pakai Mercy 2542, konstruksi tangkinya, tangki BBM, ditaruh tepat di tempat aku duduk sekarang. Nah, efeknya apa? Yang aku rasain pertama ya ketika aku duduk di sini, ini jarak lantai sini sama sini tuh nggak terlalu tinggi, jadi sempit banget gitu loh. Beda sama double decker yang pakai sasis Volvo yang rilis sebelumnya, seperti itu. Ya gimana ya, emang ini konstruksi dari Mercy 2542 udah kayak gini, dan karoseri yang buatnya di Putra udah merancang senyaman mungkin, ketemunya kayak gini. Sebelum naik aku mau nunjukin ke teman, ada satu fasilitas lagi di dalam bis ini, yaitu toilet. Nah, seperti ini toiletnya. Ini adalah toilet bis standar sih, nggak ada yang spesial-spesialnya. Dan toilet ini tuh hanya bisa digunakan ketika bis sedang berjalan, hanya untuk buang air kecil saja, nggak bisa untuk buang air besar. Jadi kalau temen di perjalanan seperti ini pengen buang air besar, itu bisa menghubungi kru yang bertugas. Nanti akan diberhentikan di tempat terdekat. Oke? Kita tutup aja. Nah, sekarang kita beranjak di lantai 2. Nah, ini teman-teman sekilas pasti bisa membedakan apa sih yang baru dibandingkan dengan double deckernya Gunung Harta yang sebelumnya. Yang pasti nih aku tunjukin, audio video on demand-nya lebih baru, lebih fresh, dan lebih gede nih. Kita nyalain ya. Nah, ini basisnya Android, jadi teman-teman kalau punya jaringan internet disambung ke sini, lalu bisa Netflix-an, lalu bisa YouTube-an, internetan, bebas. Satu penumpang dapat satu fasilitas on board seperti ini. Gila nggak? Gila. Yuk kita ke depan aja yuk. Ini konfigurasi seatnya 1, 1, 1. Dengan jarak antar seat itu lebar banget, jadi dipastikan kaki kita nggak mentok teman-teman. Dan isinya untuk dari depan sampai ke belakang dengan bis yang panjang 13,5 meter ini, isinya 24 seat aja. Jadi bisa teman-teman bayangin betapa longgarnya bis Gunung Harta double decker ini. Kita ke depan ya. Tempat paling favoritku ketika aku naik bis Gunung Harta double decker ini pastinya ada di tengah sini teman-teman. Dengan ukuran LCD AVOD yang gede ini. Dulu kan nggak begitu gede ya, cuman ya mungkin 3/4-nya inilah, jadi lebih kecil, pandangan kacanya bisa luas. Tapi karena ini gede, jadi rumahnya harus gede juga sehingga mengurangi pandangan penumpang seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, kalau teman-teman lagi bosan lihat yang di depan, tinggal lihat di sini juga oke kok. Longgar ternyata. Untuk seat depan yang biasanya tuh kayak ini kayaknya yang paling depan biasanya yang paling sempit deh, yang paling sempit, jangan naik yang depan. Salah, kalau di bis ini yang paling depan ini justru yang longgar teman-teman. Nih kakiku yang kayak gini aja masih nggak mentok di depan. Ini reclining seatnya dia masih pakai tuas manual seperti ini. Sama sih, juga ada USB charger, lalu dikasih fasilitas onboard, selimut dan bantal. Tapi ingat, selimut dan bantal ini nggak bisa dibawa pulang, cuman bisa dinikmati ketika sedang dalam perjalanan menaiki bis ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuka yang namanya meja. Nah, ini ada meja, semisal kita di perjalanan bawa jajan, bawa makanan, bawa minuman, daripada bingung naruh di mana, taruh di sini teman-teman. Kuat kok ini. Ini ada tulisannya maksimal 5 kilo. Keren sih. Oh iya, yang di double decker yang lama itu kalau nggak salah kursinya juga ada kursi pijatnya deh, yang untuk kelas green platinum ini. Coba ini ya, mana ya? Oh ini nih. Oh iya, ada juga teman-teman. Ada di sini. Jadi semuanya yang buat sleeper maupun buat yang kelas seat 111 ini itu juga ada kursi pijatnya. Dan leg restnya, ini leg restnya juga beda nih. Leg restnya ini bisa di turunin kayak gini, jadi mundurin,
jadi biar kaki kita nggak begitu gantung. Oh ya, satu lagi, ini tuh bisa dibuka. Jadi di sini ada tempat untuk menaruh alas kaki kita. Ini sekarang udah di barisan nomor berapa nih? 7A, 7B, 7C. Yang paling belakang 8A, 8B, 8C. Nah, yang beda dengan double decker sebelumnya, yaitu di bagian belakang teman-teman. Ini posisi di atasnya AC itu ada kandang macan atau tempat istirahat dari kru. Nah, bedanya apa? Sekarang di tempat istirahat krunya nih ada temboknya teman-teman. Kalau dulu kan los, nggak ada temboknya. Sekarang udah ada temboknya ini. Kita ke depan teman-teman. Di tengahnya, di dekatnya tangga itu ada yang namanya dispenser. Nah, untuk double decker itu ada fasilitas kayak nanti free coffee dan free teh. Itu bisa buat sendiri ataupun minta tolong untuk dibuatkan sama krunya. Di sini kalau teman-teman mau free kopi atau teh di sini, ini udah tersedia nih. Nah, ini udah kopinya udah dibuat nih. Di sini, dan air panas yang ngambil di dispenser ini. Di sini ada kompartemen. Nah, ini biasanya bisa buat menyimpan tas-tas ukuran sedang, tas ransel atau apa gitu. Tapi tetap dalam pengawasan teman-teman, karena gimana pun semewah-mewah apapun armada ini tetap bis umum. Seat nomor 7B ini merupakan seat yang terlalu luas karena depannya ini udah luas banget, jadi los banget sumpah ini. Minusnya apa? Cuman satu, untuk menggapai audio video on demand itu terlalu jauh, sangat-sangat jauh. Ini mungkin sekitar ada 2 meter sih ini, tapi lumayan enak sih ini. Kursi buatan Aldila ini, armrestnya juga gede dan ada wood panelnya seperti ini, menambah kesan kemewahan dari bis ini. Kita kelar nih yang ngulik-ngulik tentang double decker. Sekarang kita pindah ke sebelah. Katanya Pak Yoyo, yang di UHD juga ada sesuatu yang baru. Nah, aku penasaran nih, apa sih yang baru? Yuk kita geser aja ke sebelah langsung. Nah, sekarang kita geser ke unit yang kedua, yaitu Jetbus 3 UHD yang udah generasi terbaru dan selendangnya udah selendang geprek teman-teman. Sekilas kalau dilihat dari jauh itu tingginya sama, tapi ini sebetulnya tingginya beda sekitar 15 cm. Kalau yang sebelah yang double decker itu tingginya sekitar 4,15, yang ini 4 meter pas. Jadi ada selisih sekitar 15 cm. Tapi kalau dari jauh kelihatannya bis ini bis double decker, padahal ini bis single deck yang bawahnya dikhususkan untuk bagasi penumpang. Seperti itu teman-teman. Yuk kita langsung aja mendekat. Nah, tak kasih tahu juga nih, kalau Volvo ini kan pakai sasis Volvo B11R. Untuk tipe yang single deck maupun yang double deck itu nggak ada perubahan. Sedangkan yang ini ada perbedaan untuk sasisnya. Jadi di mana? Nih, aku lihat. Yuk, masuk sini. Nah, ini posisi ban untuk double deck ini lebih maju teman-teman dibandingkan ini. Sehingga ini tuh overhang depannya lebih panjang daripada ini. Nah, ini cocok buat double deck karena untuk yang lantai bawah kan memang dikhususkan untuk penumpang ya, jadi bisa ngangkut penumpang lebih banyak dibandingkan dengan yang di sini. Teman-teman kalau pengen lihat bagasinya bis UHD ini, ya aku tunjukin ya di sebelah sini. Ini bis bagasinya luas banget ini. Nah, ini luas banget kan. Ini motor untuk yang trail yang tinggi itu nggak usah ngelepas spion pun bisa masuk sini teman-teman, sampai belakang sono. Gokil loh, lihat nih. Aku berdiri dengan tinggiku 167. Ini kayak gini. Mungkin sekitar ini sampai ke bawah ini mungkin sekitar 150 cm ya. Emang keunggulan dari tipe ultra high deck ini bagasinya paling luas. Tutup lagi ya. Tentunya pun juga lumayan nih. Nah, bis bersasis Volvo B11R ini sama 13,5 meter maksimal panjangnya. Cuman tingginya aja beda, tingginya sekitar 4 meteran pas. Di sini juga ada bagasinya tambahan teman-teman. Kalau yang di sebelah itu bisa mengeluarkan tenaga hingga 420
Kalau yang Volvo B11R ini bisa memuntahkan tenaga hingga 430 horsepower. Nah, ini dapur pacunya di sini. Nah, ciri khas dari Volvo, blok mesinnya warnanya hijau teman-teman. Lihat nih, beda kan dari yang lainnya. Ini adalah mesin D11 dengan 11.000 cc. Tapi bisa memuntahkan tenaga lebih besar dari ini, sekitar 10 horsepower. Ini 430. Tutup lagi ya. Untuk konfigurasi AC-nya juga sama, di atasnya sini juga. Jadi untuk bus tipe UHD, tipe double deck, AC-nya penempatannya tetap di sini teman-teman, sama. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam bis Volvo B11R UHD ini. GHTS 086. Selidingnya ke depan ternyata. Aku lupa kalau tipe UHD itu selidingnya pada ke depan semua. Nah teman-teman, aku udah ada di kabin kemudinya Volvo B11R UHD GHTS 086. Nih, bedanya dengan Mercy yang di sebelah, itu setirnya lebih kecil. Nih, bedanya juga di sini. Kalau yang Mercy kan dia pakai transmisi full automatic dari ZF Ecolife, tepatnya di sini. Kalau yang Volvo itu transmisinya transmisi Volvo yang penempatannya tuh di sini dan ada tuasnya. Ini kayak kalau di mobil kayak handrem gitu, teman-teman. Jadi kalau mau mundur, maju itu ada di sini semua. Mau power, mau mode ekonomi, power ada di sini semua. Dan kalau di Mercy itu ada pedalnya, di sana ada 2, di sini ada 3. Di sebelah kiri itu ada pedal lagi tuh. Tapi ini bukan pedal yang digunakan untuk kopling. Tapi ini adalah pedal untuk mengatur setirnya ini di sini. Posisi setirnya diatur dari pedal ini, teman-teman. Ini juga ada CCTV 4 dan di sini juga ada intelligent air purification, sama seperti yang di double decker, teman-teman. Cuman yang membedakan itu tempat tidur driver atau kandang macannya itu ada di sini. Di belakangnya 2 kursi ini. Nah, jadi kursi 2 ini tuh cukup baru sih, yang di UHD yang versi sebelumnya belum ada deh. Jadi kalau pengen masuk ke sini, ini tinggal di turun gini, tinggal masuk ke dalam sini buat istirahat seperti itu, teman-teman. Keren nih, biasanya krunya lasean di sini, sekarang udah dikasih sama kursi kayak gini. Sekarang kita lihat apa aja yang baru di unitnya Gunung Harta GHTS 86 ini yang bodinya UHD. Nah, dari sini kita bisa lihat ini loh, ada kayak apa namanya, pintu. Ya kalau ini bisa ditutup sini, tapi kayaknya dikunci deh ini. Oh, ada ini teman-teman. Ini pintu ditutup gini tujuannya apa? Jadi memisahkan kabin driver, kabin kru sama kabin penumpang. Misal mau merokok, mau penumpang lain mau merokok ke depan, itu asapnya nggak akan masuk ke atas seperti itu. Yuk kita langsung aja naik. Wah, nah ini nih, ini yang beda nih, ya kata Pak, yang beda. Dia udah menggunakan leg rest yang pisah sistemnya. Jadi nggak jadi satu seperti versi yang sebelumnya ya. Jadi ini pastinya lebih nyaman sih. Nah, kita lihat yang depan dulu yuk sebelum kita nge-review yang di sini. Sekarang aku ada di barisan terdepan di bis bertipe ultra high deck. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu untuk kelas eksekutifnya ini yang paling depan sayang banget nggak bisa dikasih leg rest, teman-teman. Padahal harapanku sih kedepannya dikasih leg rest gitu ya, karena kan sayang banget ya, bayarnya sama tapi fasilitas yang didapat beda. Ini nggak ada leg restnya. Ya emang sih ini emang susah buat dikasih leg rest pun maksa banget. Cuman ini semisal nih, ini diilangin dashboardnya, dipertipis, lalu ini dimundurin sedikit, itu kayaknya bisa deh teman-teman. Tapi overall juga udah mantep sih. Bantalnya nih, nah bantalnya ini untuk kelas UHD itu beda sama yang double deck. Ini lebih tipis. Nah ini lebih tipis. Kalau selimutnya sama, audio video on demand-nya sama teman-teman dengan yang sebelah. Dia udah pakai TV berbasis Android 13 inch yang gede, yang bisa dibuat untuk YouTube-an, Netflix-an, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba kursi nomor 2C. Jadi kalau naik bis UHD itu dari dulu favoritku ada di kursi nomor 2C. Karena apa? Ini pasti yang paling luas teman-teman. Nah,
Ini ya, kaki udah kayak gini. Di depan masih bisa buat naruh tas, naruh misal bawa kardus tuh masih bisa loh di sini. Karena emang untuk UHD itu untuk yang kursi nomor 2C dan 2D berseberangan sama tangga. Ini bisa dipastikan lebih luas dibandingkan teman-temannya. Jadi kalau pengen naik bis ini, saranku seat terbaik ada di seat nomor 2C. Kenapa terbaik? Selain ini luas, ini masih juga bisa lihat bagian depan. Keren sih. Yuk kita ke belakang aja yuk. Kita lihat apa aja yang baru di UHD terbaru ini. Semua berkonfigurasi seat 22 menggunakan kursi dari Aldila dengan leg rest yang terbaru yang seperti kakaknya nih yang di double decker ini, sama persis dengan total seat itu 36, tapi nggak mengurangi kenyamanan kok. Oh ya, ini toiletnya di sini teman-teman. Untuk toilet tipe UHD ada di sini. Tangganya juga nggak begitu curam. Biasanya kalau naik tipe UHD tuh tangganya di sini curam banget. Ini nggak begitu curam dan masih manusiawi kok toiletnya. Nih. Nah, ini toiletnya nih. Bisa digunakan ketika bis sedang berjalan aja. Lanjut ke belakang. Nah, di sini ada dispenser. Jadi yang aku bilangin tadi, kalau GHTS itu juga menyediakan fasilitas free kopi, free teh yang bisa dinikmatin oleh penumpang GHTS. Mau bikin sendiri oke, mau dibuatin sama krunya juga oke. Nih, di sini ada dispensernya nih. Di depannya kursi nomor 5A, 5B. Ini juga longgar kok, di depannya lekernya juga bisa buat naruh tas nih. Nah, di kursi yang paling belakang ini adalah kursi nomor 7AB sama 9CD. Ini yang barisan paling belakang teman-teman. Kalau dilihat dari bentuknya ini cukup unik ya. Ini tempatnya AC, lalu ini dikosongin kayak gini, nggak tahu dibuat apa ya. Ini kemungkinan nanti juga bisa dimanfaatkan untuk bagasi deh. Bagasinya penumpang yang ukurannya sedang, nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil, bisa dimasukkan di sini, aman. Kalau dibuat kandang macan atau tempat istirahat driver, kayaknya nggak memungkinkan deh, soalnya posisinya ini miring teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video review mengenai unit terbaru dari Gunung Harta Transport Solution. Jangan lupa subscribe kalau bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.